Pernah nggak sih lupa naruh kunci? Atau, aduh, siapa ya nama kenalan baru tadi? Kita semua pasti pernah ngalamin. Tapi pertanyaannya, kapan lupa yang tadinya sepele jadi sesuatu yang perlu kita waspadai? Nah, itu dia yang mau kita kupas tuntas hari ini. Spektrum lupa dan di mana posisi kita di dalamnya. Pasti pernah kan, momen-momen ngeblank kayak gitu tuh wajar banget, bagian dari jadi manusia. Tapi yang ngebedain lupa biasa sama tanda bahaya itu bukan apakah itu terjadi, tapi seberapa sering dan gimana polanya. Nah itu dia kunci yang akan kita buka bareng-bareng. Oke, ini dia roadmap kita. Kita mulai dari bedain mana lupa yang wajar. Terus kita kenalan sama wajah-wajah demensia, kita intip juga apa yang terjadi di dalam otak, lalu kita bahas soal risikonya, dan yang paling penting kita akan susun strategi buat melindungi aset kita yang paling berharga, pikiran kita. Siap? Oke, kita masuk ke bagian pertama, normal atau perlu waspada. Ini nih, mungkin pertanyaan yang paling sering kita tanyain ke diri sendiri atau kita lihat di orang tua kita. Memahami bedanya, itu langkah pertama yang krusial banget. Coba kita lihat bedanya ya. Kalau penuaan normal, Anda mungkin lupa hari ini tanggal berapa, tapi nanti juga ingat lagi. Anda salah taruh kacamata, tapi bisa ingat-ingat lagi tadi dari mana aja dan akhirnya ketemu. Nah, kalau demensia, bukan cuma lupa tanggal, tapi bisa jadi lupa konsep waktu itu sendiri. Bukan cuma kehilangan kacamata, tapi sampai lupa buat apa kacamata itu. Jadi pergeserannya itu dari lupa sesaat, jadi kehilangan jejak secara fundamental. Nah, di antara hitam dan putih itu ada area abu-abu yang namanya MCI atau gangguan kognitif ringan. Disinilah Anda atau keluarga mungkin mulai ngerasa kok ada yang aneh ya? Lupanya jadi lebih sering, tapi belum sampai ganggu aktivitas sehari-hari. Anggap aja ini kayak lampu kuning dari otak kita. Sebuah sinyal buat lebih waspada sebelum lampunya jadi merah. Oke, sekarang kita bahas kata demensia. Banyak yang salah kaprah nih, ngira demensia itu satu penyakit spesifik. Padahal bukan. Anggap aja demensia itu sebuah istilah payung yang di bawahnya ada banyak banget kondisi berbeda yang menyerang otak. Sekarang kita lihat angkanya biar kebayang skalanya. Di seluruh dunia, ada lebih dari 55 juta orang yang hidup dengan demensia. Itu hampir 2 kali lipat populasi Malaysia. Dan di Indonesia, proyeksinya benar-benar bikin kita harus waspada. Ini bukan lagi masalah orang lain, ini adalah isu kesehatan besar yang harus kita hadapi bersama. Jadi, intinya apa sih demensia itu? Gampangnya gini, demensia adalah kondisi di mana fungsi otak bukan cuma ingatan ya, tapi juga bahasa, nalar, kemampuan bikin keputusan menurun drastis sampai-sampai seseorang nggak bisa lagi hidup mandiri. Dan saya ulangi, ini bukan bagian normal dari proses penuaan. Nah, di bawah payung besar demensia ini, ada beberapa biang keladinya. Yang paling utama dan paling sering kita dengar, itu Alzheimer. Ini penyebab mayoritas kasus. Diikuti sama demensia vaskular dan demensia badan liwi. Yuk kita kenalan singkat sama ketiganya. Masing-masing ini punya cara kerja yang beda-beda. Kalau Alzheimer itu ibaratnya kayak ada sampah protein lengket yang merusak sel-sel otak. Kalau demensia vaskuler, itu lebih kayak pipa air ke otak yang mampet atau pecah. Jadi suplai darah terganggu. Nah, kalau demensia badan lewi, ini kayak ada penyusup protein di dalam sel otak yang bikin sistem komunikasinya jadi kacau balau. Kita udah kenal nama-namanya. Sekarang, yuk kita jadi detektif, kita intip lebih dalam lagi, apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam otak kita waktu penyakit-penyakit ini menyerang? Coba bayangin deh, otak kita itu kayak jaringan telepon super canggih dengan triliunan koneksi. Nah, kumpalan protein abnormal tadi, itu ibaratnya kayak ada gangguan statis atau kresek-kresek di semua saluran. Pesan jadi nggak nyampe, koneksi jadi putus nyambung, dan akhirnya seluruh sistem komunikasi jadi berantakan. Jadi, kalau dirangkum, ada 2 pukulan telak yang terjadi. Pertama, penumpukan sampah protein yang beracun dan membunuh sel-sel otak. Kedua, sebagai akibatnya, otak kita secara fisik menyusut. Bayangin, bagian otak yang fungsinya kayak hard disk memori kita, namanya hipokampus, itu bisa mengerut. Ini kerusakan fisik yang nyata. Kita udah tahu apa yang terjadi. Pertanyaan besarnya sekarang, kenapa? Kenapa ini bisa terjadi pada sebagian orang? Nah, disinilah kita akan membedah faktor-faktor risikonya, memisahkan mana yang takdir dan mana yang sebetulnya ada di tangan kita. Gampangnya, risiko kita itu bisa dibagi jadi 3 keranjang besar. Ada keranjang tak terhindarkan, isinya usia dan genetik. Tapi, lihat 2 keranjang lainnya, kondisi medis dan pilihan gaya hidup. Dan kabar baiknya, 2 dari 3 keranjang ini isinya ada dalam kendali kita. Oke, yang namanya umur sama genetik, ya udah, itu kita terima. Tapi lihat deh daftarnya yang bisa kita utak-atik. Tekanan darah tinggi, diabetes, kolesterol.
Ini semua bukan cuma angka di hasil lab. Ini adalah tombol pengatur risiko demensia Anda. Gaya hidup? Setiap batang rokok yang nggak kita hisap, setiap kali kita milih jalan kaki daripada naik motor, itu adalah investasi buat otak. Bahkan, ngelola stres juga penting banget. Nah, ini dia bagian yang paling saya suka. Setelah kita tahu masalah dan risikonya, sekarang kita bicara solusinya. Waktunya kita bangun benteng pertahanan buat otak kita. Yuk, kita susun rencana pelindungan yang bisa dimulai hari ini juga. Nggak usah pusing-pusing. Semuanya bisa diringkas jadi 5 pilar utama ini. Gerakan badan, kasih makan yang benar buat otak, jaga kesehatan umum, terus aktifkan pikiran dan pergaulan, dan yang terakhir, jauhi kebiasaan-kebiasaan buruk. Simpel kan? Mari kita bedah satu persatu. Ini dia detailnya. Bergerak. Nggak perlu jadi atlet. Cukup jalan cepat 30 menit beberapa kali seminggu. Nutrisi. Ingat aja, makan pelangi. Makin warna-warni isi piring Anda dengan sayur dan buah, makin bagus. Kelola kesehatan. Anggap angka tensi dan gula darah itu rapor kesehatan otak Anda. Jaga nilainya. Tetap aktif. Otak itu otot, harus dilatih. Coba isi TTS, main catur, atau belajar bahasa baru. Ngobrol sama teman juga termasuk latihan loh. Hindari kebiasaan buruk. Ini udah jelas ya, stop merokok dan kurangi alkohol. Sesederhana itu, tapi dampaknya luar biasa. Saya mau kita semua meresapi pesan ini dalam-dalam. Nggak peduli umur Anda 25 atau 65, tidak ada kata terlalu dini untuk memulai, dan tidak pernah ada kata terlalu lambat untuk berbuat sesuatu. Setiap pilihan sehat yang kita buat hari ini adalah tabungan untuk kesehatan otak kita di masa depan. Jadi, pertanyaan terakhir dari saya untuk Anda, setelah mendengar semua ini, perubahan kecil apa, satu aja, yang bisa Anda lakukan hari ini juga untuk mulai berinvestasi pada otak Anda? Mungkin cuma 10 menit jalan kaki, atau milih makan buah daripada gorengan, atau menelpon teman lama. Apapun itu, mulailah dari sekarang, karena masa depan otak Anda dibentuk oleh pilihan-pilihan kecil Anda hari ini. Terima kasih.